Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang akan membahas materi tentang the markets for the factors of the production. Perkenalkan dulu, kami dari kelompok 10 ini yang beranggotakan Abdurrahim Salim, Sekar Sabrina Purnomo, Fitri Wardani Rifai, dan saya sendiri yaitu Rizky Alamsyah. Tak perlu berlama-lama lagi, kita akan masuk kepada sebuah materi yang pertama akan dijelaskan oleh Salim. Silakan Salim. Ya, yang pertama itu ada factor of production. Jadi faktor production merupakan pasar yang menyediakan semua faktor-faktor produksi antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga keahlian. Sedangkan pasar hasil produksi adalah pasar yang menyediakan hasil-hasil produksi berupa barang jadi maupun barang setengah jadi. Selanjutnya ada the demand of factor production, yaitu di dalam the demand for a factor of production itu ada 3. Yang pertama itu ada keinginan konsumen, laba maksimum, dan biaya minimum. Untuk keinginan konsumen sendiri itu merupakan konsumen yang menentukan pilihan barang yang akan diproduksi. Yang kedua itu ada laba maksimum, itu yang menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi. Dan yang ketiga itu ada biaya minimum. Biaya minimum merupakan yang melakukan kombinasi faktor produksi agar menghasilkan. Iya, selanjutnya ada the demand for labor. Jadi pasar tenaga kerja seperti pasar lain dalam perekonomian diatur oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Sebagian besar jasa tenaga kerja melainkan menjadi barang akhir yang siap dinikmati oleh konsumen, merupakan input ke dalam produksi barang lain. Dapat dilihat pada panel A, menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan apel menentukan harga apel. Pada panel tersebut menunjukkan bagaimana penawaran dan permintaan apel menentukan harga apel. Seperti yang kita catat, pasar tenaga kerja berbeda dari kebanyakan pasar lain, karena permintaan tenaga kerja merupakan permintaan turunan. Boleh tolong di next? Untuk memahami permintaan tenaga kerja, kita perlu fokus pada perusahaan, alat dasar penawaran dan permintaan, berlaku untuk barang dan jasa tenaga kerja. Selanjutnya pada panel B dapat dilihat penawaran dan permintaan pemetik apel menentukan harga, yang memperkerjakan tenaga kerja dan menggunakannya untuk memproduksi barang untuk dijual. Boleh tolong di next? Oke, selanjutnya ada fungsi produksi. Fungsi produksi itu adalah hubungan antara jumlah input yang digunakan dengan output yang dihasilkan. Lalu ada marginal product of labor. Jadi marginal product of labor itu peningkatan jumlah output dari unit tambahan tenaga kerja. Nah, marginal product of labor itu biasa kita kenal dengan MPL. Next. Nah, di sini ada contoh kita bakal ngehitung MPL-nya. Jadi MPL itu rumusnya delta Q dibagi delta L. Delta Q-nya kita bakal fokus ke pekerja 1 dan pekerja 2. Delta Q-nya kita dapat berarti 80. Dari mana? Dari 180 dibagi 100. Nah, delta L-nya berarti 2 dikurang 1. Nah, berarti cara ngitungnya delta Q dibagi delta L, 80 dibagi 1. Jadi MPL-nya sama dengan 80. Dan seterusnya begitu. Next. Nah, jadi tadi kita sudah sepakat bahwa peningkatan tenaga kerja bakal meningkatkan output yang dihasilkan. Tapi di diminishing marginal product ini, produk marginal itu tuh bakal menurun dengan meningkatnya jumlah input. Contohnya misalkan satu pekerja dapat menghasilkan 100 apel. Dan kalau misalkan ditambah jadi 2 pekerja, itu jadi 180. Dan di saat ditambah menjadi 3 pekerja, dia itu jadi 240 apel. Nah, dari sini kita ngelihat bahwa apel yang dihasilkan itu meningkat. Tapi peningkatannya itu semakin lama semakin menurun. Yang tadinya dia meningkat dari 100 ke 180, 80,
Terus dari 180 ke 240 itu dia naik 60. Jadi yang awalnya 80 terus naiknya jadi 60. Dan seterusnya ke atas dia bakal semakin sedikit. Next. Ya, untuk selanjutnya itu ada VMPL atau yang biasa disebut dengan Value of Marginal Product of Labor. Jadi VMPL ini merupakan tambahan pendapatan yang diperoleh dari tambahan satu unit input. Nah, terus cara menghitung VMPL itu seperti apa? Jadi misalkan di sini ada barangnya merupakan apel dan satu apel itu seharga dengan $10. Nah, untuk menghitung VMPL itu merupakan VMPL dikalikan dengan MPL atau Marginal Product of Labor. Jadi harga satu apel yaitu $10 dikalikan dengan input yang dihasilkan oleh satu pekerja setiap harinya. Misalkan ada seorang pekerja yang menghasilkan 100 apel pada satu harinya, maka dalam satu hari VMPL-nya itu adalah 1000 apel. Nah, 1000 itu didapatkan dari $10 dikalikan dengan 100 apel yang didapat oleh satu pekerja. Nah, kemudian VMPL ini mempengaruhi apa sih? VMPL ini mempengaruhi layak atau tidaknya seorang pekerja di perusahaan tersebut. Misalkan di sini pekerja mendapatkan upah sekitar $500 dan VMPL-nya itu $1000. Kemudian layak atau tidaknya apakah pekerja ini masih menguntungkan atau setidaknya hasil yang dihasilkan oleh satu pekerja ini tidak merugikan perusahaan. Bisa kita lihat dari pekerja 1 sampai 5. Di sini untuk pekerja 1 dia VMPL-nya ada 1000 dan dia diberi upah 500. Di sini upahnya dari pekerja 1 sampai 5 itu sama semua ya, $500. Jadi pertama VMPL ini dikurangi dengan $500 dan dihasilkan ini ada atau keuntungan itu masih yang didapat oleh perusahaan masih 500. Sedangkan untuk pekerja nomor 5 dia ini ada yaitu VMPL-nya itu ada 200, sedangkan upahnya itu 500. Jadi perusahaan itu rugi sekitar $300. Jadi ini VMPL itu berpengaruh juga pada kelayakan pekerja di suatu perusahaan. Next. Nah, di sini ada kurva. Dari kurva ini kita dapat simpulkan bahwa produk marginal tenaga kerja itu berkurang seiring dengan jumlah pekerja yang lebih banyak gitu. Terus yang kedua, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan mempekerjakan pekerja sampai pada titik di mana kedua kurva ini bersilangan. Next. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan kurva permintaan tenaga kerja bergeser? Yang pertama ada harga output. Jadi ketika harga output berubah, otomatis nilai produk marginal pun berubah dan kurva permintaan tenaga kerja pun akan bergeser. Yang kedua ada perubahan teknologi. Jadi kemajuan teknologi biasanya meningkatkan produk marginal tenaga kerja, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan tenaga kerja. Dan hal itu bakal menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan. Lalu yang ketiga ada pasokan faktor lain. Contohnya kayak ketersediaan tangga. Jadi ketersediaan tangga itu bakal mempengaruhi produktivitas memetik apel. Next. Oke, materi selanjutnya ini adalah the supply of labor. Apa sih itu the supply of labor? Kalau dalam bahasa Indonesia-nya itu adalah penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja itu sendiri adalah jumlah tenaga kerja yang disediakan oleh pemilik tenaga kerja pada setiap kemungkinan upah dalam jangka waktu tertentu. Jumlah tenaga kerja keseluruhan yang disediakan itu bagi suatu perekonomian tergantung pada jumlah penduduk, persentase jumlah penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, dan juga jam kerja yang ditawarkan oleh angkatan kerja. Masing-masing daripada tiga komponen ini adalah jumlah tenaga kerja tergantung daripada besarnya upah pasar. Terus penawaran tenaga kerja ini sangat ditentukan oleh banyaknya penduduk di usia kerja yang memiliki
yang menjadi angkatan kerja. Semakin banyak angkatan kerja, maka penawaran tenaga kerja ini akan semakin meningkat. Jadi berdasarkan apa yang saya katakan tadi adalah ada 3 komponen yang menjadi faktor daripada penawaran tenaga kerja, yaitu adalah upah daripada tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua adalah jumlah penduduk juga mempengaruhi, dan juga adalah besarnya jam kerja, berapa banyak waktu jam kerja yang disediakan untuk tenaga kerja. Boleh di next. Selanjutnya ini adalah analisis penawaran tenaga kerja. Dalam analisis ini menganggap bahwa tidak ada perubahan jumlah populasi tenaga kerja maupun perubahan tingkat keterampilan. Nah, untuk menganalisis dampak perubahan tingkat upah terhadap tenaga kerja ini yang ditawarkan dapat digunakan efek substitusi dan juga efek pendapatan nih. Nah, melalui efek substitusi ini, perubahan upah menyebabkan perubahan pada opportunity cost waktu luang sehingga menghabiskan waktu luang menjadi lebih mahal, yang pada akhirnya mengurangi waktu luang dan menambah jam kerja. Misal contoh gini, seseorang melakukan penawaran kerja atas dasar keinginan individu untuk memperoleh barang dan jasa, sehingga mereka harus mengorbankan beberapa jam waktu luang yang dimilikinya. Dari hal ini akan menyebabkan ada yang namanya trade off. Nanti akan dijelaskan di materi selanjutnya. Silakan boleh di next. Nah, kita masuk kepada faktor-faktor pengaruhnya. Ada 5 nih faktor pengaruhnya. Pertama adalah jumlah penduduk. Jelas sekali jumlah penduduk akan mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Karena apa? Karena semakin besar jumlah penduduk, maka semakin banyak juga tenaga kerja yang akan tersedia untuk angkatan kerja ataupun bukan angkatan kerja. Kedua adalah struktur umur penduduk. Jelas, karena usia penduduk itu akan mempengaruhi juga daripada produktivitas nih, yang pada nanti akan dijelaskan di faktor ketiganya. Jadi semakin tua juga pasti penawaran tenaga kerjanya semakin kecil atau semakin sedikit. Ketiga adalah produktivitas. Ya, betul, produktivitas. Karena apa? Karena keahlian dan keterampilan daripada tenaga kerjanya akan dilihat di kedepan harinya untuk dijadikan faktor penawaran tenaga kerja gitu loh. Jadi kalau misalnya keterampilan dan keahliannya tinggi, maka tingkat penawaran tenaga kerjanya juga akan tinggi. Keempat adalah tingkat upah. Semakin besar upahnya, maka semakin tinggi juga penawaran tenaga kerjanya gitu loh. Semakin kecil upahnya, semakin rendah juga penawaran tenaga kerjanya. Kelima adalah kebijaksanaan pemerintah. Faktor kebijaksanaan pemerintah ini lebih berpengaruh kepada aturan-aturan dalam perekrutan tenaga kerja dan juga sistem tenaga kerja itu sendiri. Bisa di next. Nah, ini adalah yang tadi sedikit disinggung tentang trade-off. Trade-off itu adalah salah satu daripada 10 prinsipal of economic gitu lah. Apa itu trade-off? Trade-off adalah semakin banyak waktu yang kita butuhkan untuk bekerja, maka semakin banyak waktu luang, semakin sedikit waktu luang kita gitu. Jadi semakin banyak jam kerja kita, maka semakin sedikit waktu luang kita. Terus ada juga biaya sesuatu. Apa itu biaya sesuatu? Biaya sesuatu adalah apa yang kita berikan untuk mendapatkannya. Jadi konektivitas daripada biaya sesuatu dan juga trade-off ini saling berketergantungan gitu. Hasil daripada biaya sesuatu ini akan menimbulkan trade-off, di mana apa yang kita udah lakukan untuk mendapatkan sesuatu, misalnya sesuatu punya itu adalah uang, maka kita akan mengalami yang namanya trade-off. Trade-off yaitu kayak tadi saya bilang, misalnya kita itu seorang bos atau seorang pengusaha gitu loh, banyak banget waktu jam kerja kita gitu loh. Terus tapi waktu liburan kita cenderung lebih sedikit gitu loh. Kayak orang sekarang itu kerja bisa lembur berhari-hari gitu loh, dan dia akan memiliki waktu liburannya lebih sedikit. Jadi akibat daripada biaya sesuatu ini akan menimbulkan trade off gitu. Bisa di next. Ini adalah salah satu bentuk kurva penawaran tenaga kerja. Pada gambar ini menjelaskan asal penawaran tenaga kerja oleh tenaga kerja, di mana kurva penawaran tenaga kerja ini merupakan kurva hubungan antara upah kerja dan juga jam kerjanya. Misal contoh gini, pada tingkat upah sebesar $10 tidak ada pekerja yang menawarkan untuk bekerja. Mereka lebih memilih untuk menikmati waktu luangnya. Nah, terus pada tingkat upah lebih dari $13, tenaga kerja mulai masuk nih ke pasar tenaga kerja dengan memilih 20 jam kerja gitu loh. Bisa dilihat sendiri pada kurvanya ya. Dengan tingkat menikmati waktu luangnya menjadi turun, yaitu 90 jam waktu luang.
Nah, jadi dalam kurva penawaran tenaga kerja ini yang dipengaruhi adalah upah tenaga kerjanya itu dan juga jam kerjanya. Jadi semakin besar upahnya itu cenderung jam kerjanya itu semakin banyak atau semakin lama gitu loh. Dan kurva penawaran tenaga kerja ini akan bergeser setiap kali orang mengubah jumlah sesuatu yang mereka inginkan untuk bekerja dengan upah tertentu. Jadi benar, upah itu sangat mempengaruhi penawaran tenaga kerja karena daripada 3 faktor komponen utama itu yaitu dalam penawaran tenaga kerja yaitu adalah upah tenaga kerja, jam kerja, dan juga jumlah penduduk. Mungkin demikian daripada materi tentang kurva penawaran tenaga kerjanya. Bisa di next. Sampailah kita pada akhir presentasi kelompok kami ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan daripada apa yang kami katakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua.